Kita bersatu dalam doa, kami bersyukur tahun ini kami bisa merayakan Jumat Agung dan kami juga bisa merayakan Paskah pada tahun ini. Semua anugerah ini datangnya dari Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan tentang Paskah ini menjadi rema bagi setiap kami. Melalui tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak, sembuhkan yang sakit. Berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di ibadah Paskah pada hari Minggu ini 31 Maret. Puji Tuhan, ini adalah hari Minggu terakhir ya di bulan Maret dan kita bersyukur bagaimana Tuhan menyertai kita sepanjang bulan ini. Besok kita sudah masuk di bulan yang baru dan kita juga jangan lupa mengucap syukur. Ya, Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu. Tuhan selalu menjaga, melindungi dan memberkati kita. Itu dia ya. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada malam hari ini. Judul Paskah kita pada hari ini adalah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ya, Kristus telah mati dan hidup kembali. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Oke, slide selanjutnya. Kebangkitan Yesus membawa kabar baik bagi kita yang percaya kepada Yesus. Karena kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam perjanjian baru? Ya, Yesus lahir ya, Allah menjadi manusia ya. Udah begitu Yesus ngajar, kematian Yesus, udah begitu kedatangan tuh kebangkitan Yesus ya. Setelah kebangkitan Yesus 40 hari nanti kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan juga nanti yang akan terakhir adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, apa yang sudah terjadi dalam perjanjian baru ini, itu adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Jadi ketika Yesus datang ke dunia dan dia mati, ya itu adalah caranya Tuhan untuk menyelesaikan dosa dan pelanggaran kita, khotbah Jumat Agung kemarin. Nah, setelah Yesus mati, harus ada proyek yang selanjutnya, yaitu ada kebangkitan Tuhan. Kenapa Yesus harus bangkit? Ya, karena disitulah Yesus telah mengalahkan maut Bapak Ibu. Dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan saya punya pengharapan yang besar terhadap Tuhan. Ya, dan yang lebih luar biasanya lagi Bapak Ibu, kalau Yesus tidak bangkit, ya sia-sialah pengharapan kita. Tuh lihat tuh. Ya, kita kan di Tiberias ya. Dari Jumat kemarin saya katakan kita di Tiberias ini visi misinya apa sih? Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Kalau Yesus tidak bangkit pada hari yang ketiga, Bapak Ibu dan saya tidak bisa menjadi warga surga. Kita tidak bisa mengklaim kita berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kita tidak bisa mengklaim itu. Tetapi yang kita dapatkan apa? Kalau Yesus tidak bangkit, yang kita dapatkan adalah kita berkumpul di bumi, berkumpul di neraka Bapak Ibu. Jadi tetangga di neraka. Kita semua nggak mau masuk neraka Bapak Ibu, dan Tuhan tahu bahwa tempat manusia sebenarnya itu bukan di neraka. Karena apa? Karena neraka itu tempat setan dan bersama malaikat-malaikatnya yang telah melanggar firman Tuhan. Jadi Tuhan ingin membawa Bapak Ibu dan saya masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam rumah Bapa yang dimana tempat atau rumahnya sudah Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Jadi apa tujuan Tuhan Yesus membawa kita ke surga? Itu sangat mulia. Makanya dia harus memberikan anaknya yang tunggal. Karena apa? Karena hanya Yesuslah yang bisa membawa Bapak Ibu dan saya jadi warga surga. Jalan menuju Roma banyak. Bapak Ibu orang kaya punya rumah besar, bikin landasan kapal terbang. Bapak Ibu beli pesawat kapal terbang.
Ya, misalnya rumahnya di mana? Di Cibinong lah. Ya, tanah 2 hektar, ya, dibikin lapangan terbang, Bapak Ibu punya kapal terbang, Cibinong Roma bisa. Yang penting ada duitnya. Kalau nggak ada duit ke Roma, biskuitnya aja dulu beli Bapak Ibu. Kalau memang kalau mungkin ya Pak kan belum punya duit Pak, tanah 2 hektar duit dari mana Pak? Apalagi Cibinong Roma, emang begitu gampangnya beli pesawat? Ya kalau memang nggak mampu beli pesawatnya, biskuitnya aja dulu. Ya beli tuh ke Indomaret ada tuh biskuit Roma. Ya kalau kita punya uang Bapak Ibu, jalan menuju Roma banyak. Tetapi kan kalau berbicara sorga, ya jalan menuju sorga itu hanya melalui Yesus. Makanya Alkitab mengatakan puji Tuhan Yesus bangkit. Sehingga apa? Iman kita itu jelas. Ya kan, pengharapan kita itu jelas. Kalau kita ngomong sorga, kalau kita ngomong tentang keselamatan, bukan mudah-mudahan. Tetapi apa? Iya dan amin. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya untuk jadi warga sorga. Ya, makanya dari tadi sepanjang hari ini saya khotbah tentang Paskah. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, jangan jual Yesus untuk apapun. Jangan tukar Yesus kepada yang tidak kekal. Jangan tukar Yesus cuma gara-gara harta, jangan jual Yesus gara-gara jabatan, ya, jangan jual Yesus cuma gara-gara pasangan hidup, ya. Harta, tahta dan pasangan hidup itu adalah 3 indikator yang banyak membuat anak-anak Tuhan itu meninggalkan Yesus. Ya, satu kerugian besar kalau kita meninggalkan Yesus. Apa Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya adalah apa? Menukar tempat yang sebenarnya tempat itu untuk masuk dalam kekekalan, yaitu apa? Rumah di sorga. Kita tukar dengan hal yang tidak kekal, itu kebangetan. Di Alkitab ada namanya garis bijaksana dan garis bodoh. Semua itu gambaran orang Kristen, ada yang bijaksana, ada orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen yang bijaksana berjaga-jaga karena mempelai mau datang. Baca tuh di Alkitab garis bijaksana dan garis bodoh. Garis yang bijaksana menggambarkan orang Kristen yang menjaga imannya setia, berjaga-jaga, Yesus datang mereka ready. Tapi Kristen yang bodoh ya menyalahgunakan anugerah, menyia-nyiakan anugerah, tidak berjaga-jaga, waktu Yesus datang pintu surga tertutup. Hati-hati. Perjalanan hidup orang percaya semakin dekat dengan kesudahannya. Ya, harus makin bijaksana, harus makin ngerti hidup ini sementara. Tapi yang paling utama dari hidup sementara apa? Jaga iman kita setia sama Tuhan Yesus. Puji Tuhannya, Yesus bangkit. Sehingga iman kita tidak sia-sia. Tetap setia sama Tuhan Yesus. Karena suatu saat nanti Bapak Ibu dan saya, kita jadi tetangga di sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yuk slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab ada 3 perkara penting mengenai kebangkitan Kristus. Ya, kita belajar dari Alkitab ada 3 perkara penting mengenai kebangkitan Kristus. Yang perkara yang pertama berbicara apa? Bahwa Tuhan mampu melakukan yang tidak mungkin bagi manusia. Ya, Tuhan mampu melakukan yang tidak mungkin bagi manusia. Lukas 24 ayat 6 sampai 7. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Oke, keterangannya apa? Tuhan menyatakan kemampuannya bahwa segala sesuatu dapat dia lakukan. Lukas 1 ayat 37, Alkitab mengatakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru, Bapak Ibu melihat bagaimana sepak terjang Tuhan itu memberikan mujizatnya kepada yang percaya kepadanya. Perjanjian lama banyak mujizat di sana. Ya, bagaimana laut Teberau terbelah, coba lihat. Ya, bagaimana Elia itu bisa turunin hujan, ya, segala sesuatu waktu lagi nggak ada hujan, Elia berdoa akhirnya hujan turun, tuh lihat. Ya, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat, kepalanya Goliat digorok sama Daud dan itu mujizat. Nah, saya ingin katakan Bapak Ibu, ketika kita belajar Alkitab, di situ Tuhan banyak tunjukkan bagaimana Dia Allah yang bisa menyelesaikan segala perkara. Nah, ketika Allah menjadi manusia, Bapak Ibu, manusia tidak bisa melakukan itu. Allah menjadi manusia, pertanyaannya manusia bisa nggak menjadi Allah? Tidak bisa. Jadi ketika Allah menjadi manusia, itu Tuhan ingin kasih tunjuk sama-sama Bapak Ibu dan saya. Nih Tuhan yang kau percaya, aku mampu melakukan apa saja kalau kau mau percaya kepadaku. Dia tunjukin Allah menjadi manusia. Tuh lihat tuh. Waktu Yesus lahir di dunia, bertumbuh dewasa umur 30 tahun,
dia melayani 3,5 tahun. Banyak hal yang dilakukan Yesus. Alkitab mengatakan apa? Alkitab ini tidak akan pernah sanggup menulis apa yang Yesus sudah lakukan. Saking banyaknya mujizat yang Tuhan sudah lakukan di zaman pelayanannya. Kita kasih contoh sederhana. Apa yang Yesus lakukan? Orang buta sembuh bisa melihat. Ilmu kedokteran mana yang bisa membuat orang buta itu bisa melihat? Tidak ada. Biasanya kalau ada buta-buta. Berapa kali jemaat Tiberias ada yang datang membawa keluarganya. Pak, papa saya buta karena diabetes. Tuh lihat. Ya, udah ke dokter, udah. Dokter mengatakan apa? Ya memang gulanya tinggi, akhirnya divonis dokter buta seumur hidup Pak. Tuh lihat tuh, buta seumur hidup. Dokter mengatakan apa? No hope Pak, udah gak mungkin. Tuh lihat, tapi Alkitab mencatat Tuhan bisa menyembuhkan orang buta dan bisa melihat. Orang kusta, gak ada obatnya Bapak Ibu kusta. Tapi lihat, Yesus menjamah orang kusta, 10 orang kusta sembuh total. 9-nya kabur, nggak terima kasih sama Tuhan, tapi 1 lagi balik sama Tuhan. Untuk mengatakan apa? Dia punya roh tahu diri ini orang. Dia mengatakan say thank you sama Tuhan. Terima kasih Yesus, aku sudah disembuhkan dari sakit kusta. Orang ini punya roh tahu diri. Ya, apalagi yang Yesus lakukan? Yesus kasih makan 5.000 orang. 5.000 orang di KKR, Yesus tanya, orang-orang ini udah pada makan belum? Belum guru. Lah, kamu nggak cari makanan, catering kayak apa? Aduh guru. Udah semakin malam, rumah makan Padang pagi sore tutup katanya begitu. Enak juga ya pagi sore itu, enak juga ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan itu rumah makan Padang atau apa sih kok bisa begitu enak ya kan? Ya. Rumah makan sederhana udah tutup Tuhan Yesus. Jadi rumah makan Pontianak Akwang udah tutup katanya begitu. Restoran udah tutup, nasi Hainam udah tutup, ya nasi campur udah tutup, semua restoran udah tutup. Apakah Tuhan pasrah dengan keadaan itu? Tidak. Tuhan mengatakan apa? Apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan, kasih kepadaku. Dia rombak 5 roti 2 ikan, dia angkat, dia mengucap syukur. Dia menghadap ke atas, dia mengatakan apa? Aku mengucap syukur dan menghadap ke atas, memecah-mecahkan roti. 5.000 orang full kenyang. Dan masih sisa 12 bakul. Ya, siapa yang bisa kasih makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan? Impossible. Mau tukang sulap hebat pun David Copperfield panggil sini. Mau tukang dukun paling hebat pun di dunia ini. Mau dari Nepal kayak, mau dari Tibet kayak, toko. Adu kekuatan sama Tuhan Yesus, gak bakal bisa. Yesus membuktikan dia sanggup melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Apa sih tujuannya? Yesus ingin kasih tahu. Kalau engkau berharap kepada manusia, engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau berharap kepada aku, lihat Alkitab. Yesus ingin kasih tahu, baca Alkitab supaya engkau percaya kepadaku. Baca Alkitab supaya kau jangan ragu kepadaku. Baca Alkitab supaya kau jangan bimbang kepadaku. Sepak terjangku, ingin kau lihat, lihatlah di Alkitab. Dari mulai PL perjanjian lama, masuk dalam perjanjian baru. Kalau engkau belajar sungguh-sungguh Alkitab, kau tidak akan pernah ragu untuk berharap kepadaku. Makanya Alkitab mengatakan apa? Manusia itu lebih senang melihat dulu baru percaya. Dan masih banyak orang Kristen yang seperti itu. Wah Pak Pendeta, sebelum saya gak bakal percaya kalau saya melihat, kalau belum melihat. Tuh lihat. Ya, wah Pak Pendeta, ya mana saya belum hamil-hamil. Katanya Maret, ini April, Maret udah beres. Mana Maret saya gak hamil-hamil. 2 pendeta awal Maret, ini akhir Maret. Istri gak hamil-hamil Pak Pendeta. Tuh lihat. Bulan boleh meleset Bapak Ibu, tapi janji Tuhan pasti digenapi. Tuh lihat, tahun boleh meleset, tapi janji Tuhan pasti digenapi. Ya, berbahagialah orang yang melihat dulu baru percaya. Tapi lebih berbahagia lagi walaupun tidak melihat dia tetap percaya. Kita memang tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya Tuhan hadir dalam hidup kita. Sehingga penyertaan Tuhan sempurna, apa saja yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi makna dari kebangkitan Yesus ya, yang pertama adalah apa? Yang pertama Tuhan mampu melakukan yang tidak mungkin bagi manusia. Makanya berharap jangan sama manusia. Berharap itu datangnya sama Tuhan. Tidak pernah dikecewakan yang berharap kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua apa? Yuk, makna yang kedua berbicara apa? Bertahan dalam berbagai pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ya, Yakobus 1 2 sampai 4. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan,
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Oke, slide selanjutnya. Seperti Yesus yang melalui berbagai pencobaan sebelum akhirnya bangkit, kita pun harus selalu bertahan. Ingat, segala cobaan itu membentuk kita untuk menjadi sosok yang tangguh di mata Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab selalu menceritakan bagaimana iman kita itu berproses. Ya, iman itu bisa berproses yang pertama karena apa? Bukan gara-gara ya, kalimatnya kurang bagus. Iman itu bisa berproses karena yang pertama ujian. Dan iman itu bisa berproses karena yang kedua adanya pencobaan. Tuh lihat tuh. Ya, hasilnya sama, yaitu apa? Memproses iman. Nah, kalau ujian konteksnya positif, Bapak Ibu, konteksnya positif. Anak tahun minggu kemarin maju altar call. Ya, di beberapa cabang Tiberias. Pak Pendeta, anak saya besok mau ujian matematika. Mau ujian matematika, ujian. Tolong dukung doa Pak Pendeta, udah belajar belum anaknya? Puji Tuhan anak saya rajin, alright labora, berdoa sambil belajar, mantap. Jika cerita Jumat Agung datang, kasih report. Pak Pendeta puji Tuhan matematika 10. Saya tuh selalu selalu takjub ya. Kok bisa ya anak kayak SMP, SD gitu matematika 10. Saya kagum loh. Karena flashback ke belakang, saya SD nggak pernah matematika 10 Bapak Ibu ya kan. Iyalah dulu nggak ada altar call Bapak Ibu, nggak ada yang tumpang tangan sama saya. Tumpang kaki iya Bapak Ibu ya kan. Iya, yang ada gesper, yang ada rotan Bapak Ibu. Kenapa matematika 4? Nah itu dia tuh. Ya puji Tuhan ya seiring waktu ya papi mami udah nggak galak lagi lah. Kalau dulu waktu kecil kan ngajar matematika nggak jelas, dicubit paha. Iya kan. Makanya sekarang orang tua tuh daripada cubit anak mendingan dilesin. Ah itu dia tuh. Jadi yang pusing guru lesnya bukan orang tuanya Bapak Ibu. Orang tuanya pusing ngurusin bayar lesnya, guru lesnya pusing ngadapin muridnya. Masing-masing ada bagian masing-masing Bapak Ibu. Tuh lihat tuh, iya kan? Kan jadi anak itu ujian bagus gak konteksnya? Bagus. Ya Pak Pendeta, kayak tadi di SCBD ada jemaat yang anaknya ini dari Unpad. Ya sekitar bulan Mei Juni ini mau ujian skripsi di Pajajaran. Wih, aduh Pak Pendeta cari bahan-bahannya susah. Ujian, tetapi saya bilang tetap percaya Tuhan pasti tolong. Ujian konteksnya positif. Tetapi lihat pencobaan, kata Alkitab tadi pencobaan. Pencobaan ini konteksnya negatif Bapak Ibu. Allah tidak mencobai, tetapi pencobaan itu bisa terjadi karena keinginan daging kita. Tapi di belakang layar itu yang sebagai mengatur dalam pencobaan itu siapa? Iblis Bapak Ibu. Makanya lihat ya waktu Ayub udah hidup saleh, iblis datang kepada Tuhan minta izin. Tuhan saya mau cobai hambamu Ayub. Izin ya. Tuhan mengatakan apa? Yang penting jangan lo bikin mati. Ya, akhirnya Ayub diuji, menghadapi pencobaan, tetapi puji Tuhan, Ayub tidak menggerutu kepada Tuhan, akhirnya Ayub bisa menyelesaikan pencobaannya. Ya, tujuannya apa? Dua-duanya ini. Untuk apa? Untuk memproses iman. Alkitab mengatakan apa Bapak Ibu? Tadi mengatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ya, saya salut sama Bapak Ibu yang jam ibadah kita kan dari jam 8, sekarang naik lagi 20.30. Kemarin sempat jam 9 turun lagi 20.30. Ya, nggak gampang loh untuk ibadah malam begini, apalagi pendetanya Bapak Ibu. Nggak gampang, ini udah 5 watt ini begini-begini. Untung aja ada nasi goreng Solaria ya kan, ada kekuatan yang baru ya kan. Wih jadwal kita hari ini haleluya bombastis loh. Ya pagi jam 7 udah khotbah di Cawang. Jam berapa? Jam 9 SCBD. 10.30 Bidek ya, samping teras kota tuh BSD. Jam 12 Karawaci. Jam 2 Betos Bekasi Timur. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Karawaci, Bekasi Timur. Jangan dibayangin stroke nanti Bapak Ibu ya. Karawaci, Bekasi Timur. Haleluya. Ya, dari Karawaci kita kemana tadi? Dari Bekasi Timur kita kemana? Alam Sutra. Ibadah jam 4:30 baru nyampe Bapak Ibu tadi di Alam Sutra. Ya, dari Alam Sutra ke Sarbini. Sarbini ke Gading Nias. Pak Alek kuat ya? Oh kuat.
Puji Tuhan pakai baterai alkalin Bapak Ibu ya kan. Puji Tuhan baterainya energizer. Haleluya. Coba lihat. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang datang ke gereja datang ibadah malam. Kadang-kadang orang kan senang aja ya, mungkin paginya banyak kegiatan, buka toko. Puji Tuhan Pak, buka toko, tutup toko jam 7, sampai rumah mandi, bisa ibadah di jamnya Pak Alek 20.30. Nggak ada masalah. Tetapi lihat, pasti semuanya ada tujuan datang ibadah tuh ngapain. Ada yang memang nggak ada kerjaan ya Pak, daripada nggak ada kerjaan Pak, mendingan ibadah, ada aja. Orang-orang yang nggak ada kerjaan tuh, itu di ibadah tuh cuma pelangap-longo ya. Pelangap-longo ya kan. Main handphone, tiba-tiba keluar, kok pesan beras 2 ton kok ya kan. Terus habis dari kerja dalam lagi pelangap-longo, ada tuh. Ada yang memang niatnya cuma mencari jodoh, aduh singernya cantik nggak ya? Ya itu dia kan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Singer yang sebelah kiri jadi milikku dalam nama Tuhan Yesus. Setengah doa setengah santet Bapak Ibu ya kan. Ada juga yang memang rindu ibadah. Ya, aduh Pak Pendeta, saya ini dididik dari sejak kecil, papa mama saya, opung saya, opa saya, oma saya itu pengurus gereja di kampung sana di Sleman sana di Jawa. Ya, opa saya itu punya gereja kecil di Sleman, ya di Jawa sana. Dan selalu mendidik anak-anaknya jangan pernah absen ibadah, harus cari Tuhan. Makanya saya sudah bertumbuh dewasa, dari Sleman saya ke Jakarta, puji Tuhan berkat ada, pilih rumah di Kelapa Gading, saya nggak pernah absen Pak Pendeta dalam ibadah. Ada yang kayak begitu. Tapi ada yang hancur hati waktu datang ke gereja. Siapa Pak? Nah ini semua hancur hati semua nih yang datang nih. Ini sedang berbeban berat ini. Ada yang berbeban berat, ada yang berbadan berat juga Bapak Ibu ya kan. Beda-beda tipis lah itu. Nah kalau berbeban berat apa? Ya kan, ketika sedang berbeban berat itu tujuannya apa? Untuk menguji, ada ujian terhadap imanmu. Sehingga apa? Menghasilkan ketekunan. Gitu loh, orang kan kalau lagi kepepet kan akhirnya cari Tuhan, banyak yang kayak begitu. Ya kan, saya pernah khotbah di Pontianak Bapak Ibu, zaman dulu 6 bulan saya di sana. Sesi pertama, ada yang ngejar, ada yang cari saya. Jam 7 ibadah di Hotel Borneo tuh di Pontianak. Pak Pendeta ada yang cari Pak Pendeta. Ah siapa? Wih ada yang datang pakai celana pendek, ibadah celana pendek Bapak Ibu. Buset ini ibadah atau jual sayur sih? Dalam hati saya gitu. Ada loh orang ke gereja pakai celana pendek loh, ada loh. Ya mungkin memang nggak tahu kali ya untuk ibadah gitu. Ya kok mau diapa kok? Pendeta, saya ada masalah nih. Menurut pendeta, kalau Tuhannya pendeta, Yesus bisa menyelesaikan masalah ini berapa lama? Loh, kok begitu sih pertanyaannya? Kok Tuhan dipaksa-paksa sih? Maksudnya kok di depan tuh ada suhu tuh, ada buka praktek. Itu katanya ada masalah 2 jam, yang penting bayar. 2 jam. Tapi kalau Yesusnya pendeta berapa jam nih? Gue pengen tahu itu suhu kuatan mana, jagoan mana? Suhu yang depan buka praktek atau Yesus yang Pak Pendeta puja? Wih, saya bilang macam betul aja nih orang, saya bilang begitu kan. Kita gini-gini orang Medan nih, Medan. Walaupun di kampung orang, ayolah ya kan. Siantarmen ini kita ini. Walaupun kita pendeta baptis 2 kali, sisa-sisa masih ada ini kita ini. Kok jadi maksa-maksa sih saya bilang begitu. Saya bilang kok gini kok, sorry ya. Ya, di luar Yesus ada alternatif pasti ada. Tapi mohon maaf, Yesus bukan hanya memberikan solusi dalam masalah, ada jalan keluar pasti. Tapi Yesus juga menjamin Koko jadi warga sorga. Mohon maaf kok, di luar Yesus binasa. Kalau Koko main kuasa gelap, Koko datang ke dukun, Koko datang ke main-main yang najis di hadapan. Ingat loh, ke dukun itu adalah perjinan rohani. Saul itu ditendang sama Tuhan karena dia berzina rohani. Jangan main-main kok. Ya. Kalau memang Yesus, kalau memang mau terang-terang, jangan terang, gelap, terang. Jangan suam-suam kuku. Kalau memang mau Yesus sekalian, tapi kalau enggak udah. Kalau memang mau binasa sekalian. Jangan Senin sampai Jumat binasa, Sabtu Minggu pertobatan. Jangan. Ini balik lagi tanya, jadi Yesus pendeta berapa lama nih masalahnya? Bisa menyelesaikan berapa jam? Saya nggak tahu. Waktunya adalah hak prerogatifnya Tuhan. Terserah mau percaya atau enggak. Udah saya tinggalin. Ibadah. Sorenya lagi ibadah. Dia datang lagi duduk di depan Bapak Ibu ya kan. Kenapa orang ini ada di sini saya bilang.
Mungkin dia pikir ya di luar Yesus binasa, mungkin dia takut juga loh. Iya kan, Pak masuk neraka itu ngeri loh, jangan macam-macam loh. Maksudnya selamanya itu di alam roh itu. Akhirnya duduk depan. Lagi altar call, celana pendek lagi, set lah celana. Aduh, tahu gitu gak ada celana kita beli di Matahari Bapak Ibu ya kan. Gimana kau mau diudahin apa? Aduh pendeta, kayaknya sih saya pilih Yesus aja deh. Ya, tadi pendeta bilang kayaknya nggak yakin kalau di luar Yesus bisa binasa. Saya takut binasa juga nih pendeta. Saya mau serius cari Tuhan. Ya udah. Ya, saya ingin katakan Bapak Ibu, godaan untuk cari jawaban dalam masalah kita di luar Yesus banyak. Ada orang Kristen yang main dukun loh, hati-hati loh. 7 turunan bisa kena kutuk anakmu. Bukan hanya anak, anakmu nanti punya anak, anaknya lagi. Anaknya punya anak, anaknya lagi. Anaknya punya anak, anaknya lagi. 7 turunan, sangat mengerikan. Jangan main dukun. Ya, jangan main jimat-jimat. Ya, jangan pakai kalung. Wah, kalau pakai kalung ini anti bangkrut, anti krismon. Wah, macam betul aja nggak ada itu. Ya, selama Bapak Ibu dan saya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Makanya jaga iman benar. Ya, di sini kan seleksi nih. Ini kan seleksi alam loh Bapak Ibu loh. Tuhan ngelihat, oh nih orang Kristen suka ke dukun nih. Oh datang ke ini nih, oh, orang pintar. Oh orang pintar di Gunung Kawi. Orang pintar rumahnya di gunung. Bocor-bocor lagi gelap lagi. Orang pintar itu di mana? Di ITB, di UI, itu orang pintar namanya. Kok orang pintar datang ke Gunung Kidul? Mbah, siapa kamu? Ya, Johannes mbah. Johannes. Kamu mau apa? Jadi anggota dewan mbah. Oh, ini caranya. Dia tahu caranya jadi anggota dewan. Kenapa dia sendiri nggak jadi anggota dewan ya kan Bapak Ibu kan? Kenapa dia memilih di Gunung Kidul ya kan, di Gunung Kawi rumah bedek kan? Seharusnya dia bikin promosi dong, foto-foto coblos aku. Ya, Komeng aja nggak pakai dukun, Komeng bisa masuk Bapak Ibu anggota dewan. Cuma pakai muka begini. No. Termasuk saya yang nyoblos karena kan Jawa Barat kan. KTP saya kan Bogor. Ih, ada Komeng ini, coblos. Ya kan? Pasang muka jelek. Gitu kan. Nanti 5 tahun ke depan saya mau coblos, saya mau pakai muka jelek, gitu kan. Paling jemaat Tiberias yang colok foto saya. Hati-hati, ya, jangan main kuasa gelap untuk menjawab setiap masalahmu. Ya, orang kalau datang ke dukun, itu dukun bawa orang ke neraka. Mendingan jaga iman. Kalaupun memang berat, nangislah. Berserulah kepada Tuhan, tekunlah cari Tuhan. Yang kasih tahu kabar Yesus bangkit kepada murid-muridnya siapa tadi Lukas 24? Malaikat. Malaikatnya apa? Berkilau-kilauan. Pastikan nanti yang jemput kita bukan si hitam itu Bapak Ibu. Pastikan. Hati-hati loh. Ini malaikat maut loh. Malaikat mautnya kayak bagaimana sih? Ada teman saya, istrinya pas lagi operasi kista, mau ambil sekalian rahimnya. Karena memang udah gak program punya anak lagi. Waktu lagi habis operasi Bapak Ibu dia lihat di ruang operasinya itu ada malaikat tinggi besar pakai baju hitam. Kayak ada hoodie-nya gitu, tutup bawa trisula. Di ruang operasi, udah siap mau cabut nyawa. Tapi puji Tuhan di samping ada malaikat sorga. Karena apa? Karena sebelum itu dia pakai minyak urapan. Dia WA suaminya. Chattingan dia sama suaminya kan teman saya, di-forwardin ke saya. Bang, lihat nih bang, istri gue di ruang operasi chatting ini. Ngechat ini, di WA. Tuhan saya bilang. Lu udah kasih istri lu minyak urapan belum? Udah. Wah puji Tuhan deh. Minyak urapan kan memuliakan Allah, di mana kita melangkah dijaga malaikat. Tuh lihat. Hati-hati ya, berjaga-jaga ya. Jangan sampai yang tinggi besar hitam itu yang jemput kita. Pastikan yang jemput Bapak Ibu dan saya berkilauan. Malaikat sorga yang jemput kita. Bersama malaikat di surga. Itu dia. Bukan bersama malaikat di neraka, nggak ada. Kita tolak neraka, kita berjuang untuk jadi warga sorga. Jaga pertobatan, jaga kekudusan, hidup hanya sementara. Dengan pertobatan dan kekudusan, hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan, yuk kesimpulan. Haleluya. Kesimpulannya apa? Kristus bangkit ya adalah bukti bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa, Bapa, hamba telah selesai untuk berkhotbah.